Oke. Ya, kembali saya ulangi lagi. Pikiran positif adalah apa yang Anda inginkan dan Anda sukai. Pikiran negatif apa yang tidak Anda inginkan dan tidak sukai. Nah, sewaktu Anda berpikir dan berbicara mengenai berbagai hal yang Anda inginkan dan sukai, seperti contoh, wih, sepatu itu bagus ya, indah ya, waduh. Terus itu kan positif thinking ya. Terus pikiran positif itu kembali kepada Anda sebagai sesuatu yang Anda sukai. Ya, yaitu sepatu yang indah. Tapi kemudian tiba-tiba pikiranmu tidak mikirkan gini, memikirkan atau membicarakan sesuatu yang tidak Anda inginkan dan tidak sukai. Lihat, harga itu seperti sama saja perampokan. Kamu mau beli itu seakan-akan kamu tuh merasa dirampok. Cek mahal ya kan? Nah, pikiran Anda nih jadi negatif. Nah, pikiran negatif itu akan kembali kepada Anda sebagai sesuatu yang tidak Anda sukai, sesuatu yang terlalu mahal untuk Anda. Jadi, kalau hari ini kamu mau beli apa, kamu ndak bisa, ya. Mulai hari ini stop bilang apa namanya? eh Ih, cek mahal nggak usah ngomong cek mahal. Kamu diem, ya toh, kamu berpikir, ya toh, berpikir apa? Kalau memang itu Anda inginkan, ya Anda harus dapatkan. Tapi untuk keadaan Anda, mungkin keuangan Anda belum mencukupi, bukan berarti menghalangi Anda, tapi Anda akan dituntun nantinya. Pada satu titik Anda akan bisa mendapatkannya. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, sebagian besar orang memikirkan dan membicarakan lebih banyak tentang apa yang tidak mereka sukai ketimbang memikirkan dan membicarakan apa yang mereka sukai. Coba kita refresh bang. Iya ya. Kakeknya orang-orang ini banyak aneh suka ngomong sing DE ndak suka daripada apa yang dia suka. Ya, mereka lebih banyak memancarkan hal-hal negatif ketimbang cinta. Dengan melakukan itu mereka secara ceroboh menjauhkan diri mereka dari semua hal yang menyenangkan dalam hidup. Menjalani hidup yang menyenangkan tanpa cinta adalah hal mustahil. Makanya semua agama di dunia selalu ngomong, basic hidupmu adalah cinta kasih. Benar? Mau agama apapun, saya berani. Maksudnya dihadapkan dengan pemuka agama manapun, pasti semua basicnya adalah cinta kasih. Benar ya? Nah, jadi orang-orang yang memikirkan apa yang mereka sukai itu lebih banyak yang tidak disukai, ya. Dan orang-orang yang sudah lebih banyak memikirkan dan membicarakan apa yang mereka tidak sukai ketimbang apa yang mereka sukai, itu ya itu yang mereka dapatkan, ya. Nah, satu kata ya, dia bilang ini namanya Sophocles ya, dia dramawan Yunani. Dia bilang gini, satu kata yang membebaskan kita dari beban dan derita hidup, kata itu adalah cinta. Ya, jadi dia bilang bicarakan apa yang tentang Anda sukai. Sewaktu Anda membicarakan kesulitan-kesulitan berkaitan dengan uang, hubungan, penyakit, bahkan membicarakan usaha yang sedang nurun, Anda tidak sedang membicarakan tentang yang Anda sukai. Ingat ya, banyak orang bahas gini, aduh sekarang ini ekonomi lesu, susah pilih, nggak bisa, nggak mungkin orang itu mau beli, aduh wis lah mahal mahal mahal, terus wis lah feel, iki ekonomi sulit gitu ya, kan banyak yang gitu kan ngomong gitu. Nah, dia itu suka bicara yang mereka tidak sukai, ya. Nah, jika Anda membicarakan sesuatu kejadian buruk dalam berita atau seseorang atau situasi yang membuat Anda kesal dan marah, Anda tidak sedang membicarakan apa yang Anda sukai, membicarakan kesialan yang Anda alami setiap hari ini, terlambat datang janji temu, terperangkap kemacetan, ketinggalan bus, semua adalah membicarakan hal-hal yang tidak Anda sukai, adalah hal kecil yang terjadi setiap hari. Jika Anda terus-menerus membicarakan apa yang tidak Anda sukai, setiap hal kecil itu membawakan kesusahan dan kesulitan ke dalam hidup Anda. Sesimpel itu. Anda harus membicarakan kabar baik.
ya. Di hari itu bicarakan tentang janji temu mulus ya, bicarakan mengenai kegembiraan, Anda bisa tepat waktu, bicarakan betapa nikmatnya kesehatan Anda yang prima, betapa enaknya keuntungan Anda yang capai hari ini dalam bisnis Anda, bicarakan mengenai situasi interaksi yang Anda alami setiap hari berjalan dengan mulus. Anda harus membicarakan apa yang Anda sukai untuk membuat apa yang Anda sukai datang kepada Anda. Saya mau kesaksian. Saya memulai bisnis multi level ini sejak yang serius benar-benar bangun jaringan yang kayak duplikasi lah, ilmunya beginilah, training yang aku bilang bayar juta-jutaan sampai sekali training ada yang 10 juta dan lain sebagainya. Itu saya masih ingat. Saya dulu tuh nggak ngerti juga prospek apa gitu. Pokoknya saya punya perasaan tuh beda gini. Saya tuh prospek orang. Ini pulang ya, sahabat baik saya. Dia nggak ngomong, apa, dia bilang, "Iya aku iya bagus ya Phil ya produknya ya, iya 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 iya." Terus mari gitu, dia nggak langsung transfer. Saya tak tak pikirin ya Phil ya, oh, oke oke. Terus aku pulang. Nah, aku pulang kan dulu aku masih buka kursusan toh. Nah, itu anakku tahu Sansan sama King, itu ada adminnya itu tantenya suamiku. Jadi, orang Bali, asli orang Bali. Jadi adminnya itu tanteku ini, "Fil wes pulang, ya apa? Dapat ta prospeknya?" "Dapet, join yang besar." Lah, kamu tahu, aku tuh ngomong tuh dengan hati gembira dan aku tuh ngomong tuh nggak ada rasa beban nih, ojo 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 orang itu nanti, kok teman cowok baikku ini PHP paling, nggak ada pikiran kayak gitu. Jadi aku cuma seneng aja pokoknya. Aduh, terima kasih Tuhan, aku sudah bisa ketemu sahabatku waktu SD. Terus dia itu bilang dia akan join dan memikirkannya gitu kan. Terus sudah ditransfer? Enggak, enggak loh teman-teman. Tapi waktu pulang tuh aku bawa tas demonya itu kan, dulu kan abot ya, kita setiap kali mau bicara tuh harus keluar uang 30.000. Karena kita harus pakai pembalut yang mahal itu satu lembar berapa, terus yang itu pokoknya habis uang banyak gitu, sekitar 30.000 kita sekali ngomong. Jadi sekali ngomong buang pembalut yang jelek itu kayak apa, pembalut yang bagus, ya. Jadi saya untuk mengangkat jaringan itu saya habis belasan juta untuk demo. Makanya saya waktu di Tri ini ya, saya tuh bersyukur banget gini. Gila ya, dulu itu saya ngomong itu harus bayar loh. Untuk saya kasih tahu kabar baik ke orang, saya harus bayar. Saya yang bayar. Gitu. Ini enggak loh. Aku mau kasih tahu orang kabar baik. Tri itu barangnya bagus gini-gini. Aku nggak bayar loh. Gratis loh. Mulut tuh untuk ngomong tok. Jadi dari situ aku gini. Waktu aku pertama ngejayan Fasio. Tuhan, Cik, enak ya bisiki yo. Oh, enak. Karena aku sudah mengalami yang itu kan. Jadi kayak bersyukur banget ya. Tahu, teman-teman tahu. 7 hari kemudian, persis 7 hari. Temanku tuh transfer paket yang paling besar. Dan aku nggak minta. Tiba-tiba transfer, jebret gitu. Pertama itu tanteku itu dikira, jadi gini ya, tanteku itu ngomong gini, "Ya apa dapat, Wil? Nanti ketemu ya." "Iya, dapat, join join." Padahal belum loh semua itu. Terus habis itu, si apa, tanteku itu juga kayaknya nggak ngerti juga ya dia itu, sebenarnya orang itu belum join. Nggak tahu, tapi perasaanku tuh happy gitu. Dan kamu tahu, apa yang terjadi itu join semua loh. Nah, itu loh yang aku bilang, kadang-kadang tuh kalau saya lagi bantu nih member saya ya, terus kalau nggak join atau apa, dia tuh sudah patah semangat ya, terus dia sudah kayak dunia runtuh. Saya dulu waktu ini pengalaman saya dulu ya tahun 2008 itu, saya bantu adik suami saya, bantu siapa gitu ya. 3 kali orang nggak join, dia bilang, oh ini bisnis nggak cocok sama aku, nggak cocok gitu. eh Begitu banyaknya orang di luar sana itu suka negatif, ngerti ya? Nggak tahu apa-apa ditanggapin negatif. Pokoknya Siti aja nggak seneng hati nih, udah negatif, gitu ya. Nah, itu yang membuat itu datang pada Anda.
Apa yang kamu pikirin? Jika Anda berceloteh tentang hal-hal negatif, macam burung beo, bercuap-cuap tentang apa yang tidak Anda sukai, sama saja Anda memenjarakan diri Anda sendiri seperti burung beo dalam sangkar. Setiap kali Anda membicarakan tentang tidak yang Anda sukai, dan menambah satu lagi jeruji sangkar, nanti ngomong lagi, aduh, iya sekarang politik lagi nggak bagus. Satu lagi jeruji. Oh ya, sekarang ekonomi lagi nggak bagus. Oh ya, ini pandemi. Satu lagi, satu. Terus saja omongin itu. Akhirnya kita mengurung diri kita sendiri dari berbagai kesenangan. Nah, kemudian orang-orang yang memiliki kehidupan yang menyenangkan itu lebih banyak membicarakan apa yang mereka sukai. Kalau saya renungkan hidup saya, kenapa banyak hal yang saya bisa achieve, saya bisa capai. Ternyata itu basic dari saya suka memikirkan apa yang saya sukai. Contoh, kemarin saya pergi ke cruise. Itu ya, aslinya aku udah nggak dapet. Mestinya aku dapet. Cuma saya tuh salah lihat tanggal, jadi pendaftarannya tuh udah tutup dan sudah tutup, dan itu teman-teman tahu pendaftaran sudah tutup, dan di kapal pesiarnya tuh nggak ada lagi. Bukan bukan perusahaan oh tutup tutup, anu ya nggak bisa lagi ya, karena dia nggak rela kasih uang bonus gitu ke kita. Enggak loh. Ternyata saya baru tahunya itu dari orang Jakarta. Dia ngomel-ngomel, aku loh gak dapat tiket deh. Padahal aku mencapai. Terus ya udahlah, aku akhirnya pikirku ya pergi nemenin temanku beli tiket Caribbean Mariner of the Sea itu. Beli sendiri lah maksudnya. Nggak apa-apa wes, beli sendiri wes. Ternyata nggak bisa. Memang betul kapalnya itu penuh gitu. Nah, tapi herannya saya itu memikirkan, aduh enak ya, aku udah siap-siap. Terus aku tiap hari bingung, ayo San, aku ngomong, San, kamu sama Mama, gak bisa Ma, aku ujian tanggal sekian segini. Terus aku ngomong sama King bisa? Ya 1 minggu aja ya Ma ya. Loh, tapi kan ada perjalanannya. Amerika tuh kan bisa 1 hari perjalanan tuh 2 hari loh. Misalnya kita berangkat tanggal 19, Isa sampainya 21 loh. King sudah keberatan soalnya ada ujian, ya toh. Terus Faith nih, nggak mau. Soalnya nanti aku nggak naik kelas, aku udah diancam sama guruku. Guruku bilang kalau kamu bolos lagi, ini nggak naik kelas. Memang dia beberapa kali sering saya ajak kan, kakaknya datang, saya ajak ke Jakarta, lama, nanti saya ajak ke Korea, ke Jepang, lama-lama gitu. Jadi bolosnya banyak kan. Terus akhirnya, ya aku ndak wis kasihan juga. Akhirnya suamiku aja. Akhirnya si Sansan yang berangkat sama aku. Dan kamu tahu teman-teman, saya tuh dapat 2 tiket loh. Saya bukan dapat satu. Padahal ya, waktu itu pencapaiannya itu 2. Mestinya 2. Memang saya sudah terposting semuanya, itu orang sudah saya posting. Tinggal sedikit itu saya dapat 2 tiket. Nah, waktu saya mau posting tuh salah tanggal. Jadi sebenarnya saya sudah dapat 2 tiket sebenarnya. Cuma karena salah tanggal, itu enggak terjadi. Dan apa yang terjadi teman-teman? Itu semua dapat. Dan yang lebih dahsyatnya lagi ya teman-teman. Saya itu waktu ke bandara di Juanda, itu penerbangan saya itu 4.30. Saya tuh bacanya jam 6.30. Dan saya Wah, datang, gila itu Mama. Gila. Yang di Indonesia sama yang di Korea deg-degan sih daripada Mama. iya, teman-teman tahu apa? Aku lu suwantanya. Hah? Mbak, eh nggak bisa. Lalu terus siapa Mbak? Ibu ya, ibu nanti mungkin harus beli tambah uang gitu. Terus aku ya santai, ya udahlah, aku eh, santai-santai gitu. Terus mau apa lagi? Mau ngamuk juga gak bisa, wis gak gak apa yang mau diamui, ya toh, gak bisa. Terus gini, aduh Mbak, tolong ya Mbak. Terus gini, ya Bu, Ibu cepat masuk. Yang lari ya, lari. Saya kasih kesempatan. Kamu tahu, koper saya itu kelebihan 3 kilo yang satunya. Itu harus gak diurus sama dia. Biasanya, ayo keluarin, keluarin gitu kan. Nggak, wes langsung aku lari. Ternyata nggak lari pun nggak apa-apa. Pesawatnya delay. Sampai di Singapura, itu sebenarnya nggak apa-apa. Cuma selisih delaynya cuma 10 menit. Jadi saya pindah ke pesawat satunya, itu harusnya bisa langsung. Jadi tanggal 8 aku sudah
November itu harusnya ulang tahunnya ponakan saya ada di Amerika sudah di Baltimore. Tapi karena mereka cancel karena mereka kasih saya hotel 1 malam di Singapura dan saya ketemu teman baru, ya, teman baru dan lucunya dia bilang, bisa nggak tolong kasih saya tempat ya? Saya mau jalan dulu kan waktu turun dari pesawat SQ itu pas di Bandara Singapura itu kan kita harus pindah pesawat loh ke LA. Nah, waktu pindah ke LA itu orang-orang kan kenapa nggak bergerak gitu loh. Terus nggak tahu satu taci, tolong ya saya kasih jalan ya, saya mau ke LA misalnya. Terus aku gini, oleh, Cik ke LA, aku juga. Gitu. Loh, ternyata hanya cuma aku sama orang itu loh yang ke LA. Yang lainnya enggak. Mungkin di Singapura, berhenti Singapura, mungkin negara lain. Sampai aku di mana di cruise itu aku bersyukur banget. Aku kayak bener-bener I feel like aku tiap kali di sana tuh ya, yang tak lakukan tuh aku tuh bersyukur terus aku gini. Pas aku main flow rider ya, yang ini ya, yang ski tapi yang buatan gitu. Set, aku bisa duduk, terus aku bisa keseimbangan gini, terus aku tuh sampai gini, Tuhan terima kasih loh, kamu kasih aku kesempatan di mana usiaku ini masih 40 lebih. Nah kalau nanti aku usia 80 lebih, apakah aku sanggup main kayak gini? Aku ya saya gak tahu lah, ngerti toh. Cuma aku tuh bersyukur gini, tuh aku tuh dikasih kesempatan gitu loh. Aku bisa melakukan hal-hal yang tidak pernah saya lakukan dan saya bisa enjoy banget. Nggak tahu, pokoknya every time I feel like kayak hidup di negeri awan-awan gitu. Kayak holiday, terus San San, malam ini kita mau apa? Oh, lihat pertunjukan ice skating gitu toh. Kita nonton ice skating. Nanti kita lihat pertunjukan opera. Nanti kita lihat apa. Terus kita mau makan pizza sepuasnya, mau makan es krim sepuasnya, apapun nih kita bisa lakukan di situ. Sampai akhirnya tahu ya, yang hari pertama kita tuh turun di Costa Maya, itu di Meksiko. Waktu di Meksiko itu teman-teman, si Sansan tuh marah sama saya, bilang gini, Mama kok nggak snorkeling? Dia gini, "Ah, oke oke. Waktu itu aku nggak beli tiket, kan itu pilihan lain kan, jadi itu di luar anu kan, harus beli tiket kan. Dan waktu itu tiketnya itu harganya snorkeling itu $125 kalau nggak salah, gitu. No, I think $160 Oh, satu orang. 160 ya. Berarti kan itu kalau $160 itu kalau dirupiahkan bisa 4 juta, 3 juta 3 jutaan ya, nggak sampai 3 juta ya. Ya, nggak hampir 3 juta ya. Nah, Ya, kali dua tuh. ya kali 2 berarti kan 6 juta. Ya kalau bagi aku ya sayang gitu ya, uang segitu buat snorkeling. Terus si Sansa bilang gini, "Hah, ini keren." Oke, kamu tahu, aku hanya memakai kekuatan pikiranku. Oke, eh, kamu tahu, aku gak mau mikir no, tapi aku nggak mau marah, nggak mau sedih, aku ya gitu aja, gitu ya. Terus tahu besoknya kita tuh mampir di Costa Maya. Waktu kita turun di dermaga, itu banyak orang yang nawari tur-tur ya. Kamu tahu tur No, 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 it's not Costa Maya, it's Cozumel. Cozumel ya, Cozumel. Waktu pertama di Costa Maya, yang hari kedua di Cozumel. Pas di Cozumel itu orangnya nawari, city tour with snorkeling, gitu ya. How much? $35. Hah? Dalam hati aku Terus kan dalam they hatiku, thought I'm a kid dong. They thought I'm a kid. ya. Di Terus diskon. abis itu terus gini, oh dream come true ya. Ini terjadi nih, ya toh. Wah, ini dream terjadi. Lah, 35 enggak apa-apa ya, 2 orang ya. Aku oke. So I have to pay 70. Oh, 65. What do you want 70? Dia bilang gitu. 6 children. Kan anakku kan kayak anak kecil gitu ya. Modelnya. Ya bisa dibuka kameranya gitu. Jadi terus terus abis itu gini. Oh, jadi aku bayar $65. Oke, aku pay $65. Terus kita snorkeling ya. Terus kamu tahu lebih dahsyatnya kita Plus snorkeling. tequila tasting. Ya, kita minum Uang itu plus tequila tasting. ya, kita minum tequila. Tequilanya enak yang terutama yang itu Yang cafe coffee and cream.
Coffee and cream. Enak. Sekali. Nah, itu kan mahal tequila itu. Itu dikasih minum es satu, ini rasa yang ada nanas, ada yang rasa apa itu banyak Terus itu kita boleh minum free refill. free refill. Terus kita snorkeling, teman-teman. Nah, waktu kita snorkeling itu ya, San malah gini, jedeng gini. Ini mamanya yang mamanya yang dipaksa harus snorkeling, ya toh. Aku tuh juga gini loh. Waktu dia minta, ayo mau snorkeling, kok nggak asik aku snorkeling. Aku bukannya nggak mau gitu loh. Cuma aku pikir gini loh, aku tuh kan mau kasih dia pergi ke itu loh, Universal Studio, dan itu satu orang aja udah berapa ratus dolar ya. Jadi pokoknya itu Universal Studio lebih mahal dikit lah dari 160 itu. Tapi aku udah prepare gitu loh, apa yang mau. Lah kan snorkeling itu kan cuma segitu, masa 160 dolar gitu loh. Nah, karena anak ini pengen, jadi aku cuma meminta pada yang kuasa. Terus aku ya diem, aku ya nggak ngomel, aku nggak, ya wes lah. Kamu tahu besoknya itu snorkeling, ya. Dan yang enjoy snorkeling malah saya, because because I'm have the happy feeling, kayak bahagia gitu. Bener-bener. Kamu tahu snorkeling, aku lihat ikan-ikan itu ya berenang gitu. I feel aku menyatu dengan alam gitu ya. Kayak happy banget gitu loh, teman-teman. Terus aku bisa ke karang ini, terus pegang karang ini dan lain sebagainya. Terus ada bule di situ. Dia go here. Oh, dia bilang sini, sini lebih bagus tuh. Saya menikmati gitu. Nah, dah. Terus kita juga ada city tour-nya. Dan akhirnya kita enjoy. Sampai akhirnya malam kita lagi dinner lagi. Nah, dinnernya kita itu selalu bajunya harus berubah-ubah. Ada tema pantai, ada tema apa evening gown, macam-macam gitu ya. Jadi kita tuh hidup bagaikan di satu negeri awan-awan, bagaikan eh, apa putri princess gitu. Dan very very happy, very very happy. Dan aku tuh selalu bilang apa ya, kalau aku mencapai ya satu peringkat ya, kemana kemana saya bisa bayar sendiri juga pergi ke apa Korea, Jepang, Vietnam dan mana-mana. Aku sampai bilang gini, thank you Tuhan, thank you Jesus. Aku punya kesempatan untuk menikmati semua ini. Kayak aku satu perasaan, wow, ini worth it. Apa yang aku usahakan, aku perjuangkan, tidak peduli mau sulit apapun, aku merasa kalau aku bisa mendapatkan ini, aku merasa terima kasih Tuhan, kayak terima kasih tuh kayak nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu loh. Just kayak feeling, nah itu loh, grateful ya, itu yang gini. Dan di buku ini dia bilang gini ya, eh, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itu yang ngomong tuh Yesus di sekitar abad 5 sebelum Masehi. Tiada yang mustahil bagi kekuatan cinta. Siapapun Anda, apapun situasi yang tengah Anda hadapi, kekuatan cinta dapat membebaskan Anda. Jadi you have to love, ya. Jangan gini loh teman-teman. Yang saya sering hadapi ya, saya lihat ya dari orang-orang yang tidak sukses. Sukanya apa? Komplain, nerusulo. Kalau bahasa Jawa nerusulo itu apa ya? Kayak gampang kecewa gitu loh. Ngerti ya? Gampang kayak mengucapkan kata-kata nggak suka gitu loh. Apa-apa nggak suka, kayak nggak happy gitu loh hidupnya. Ini kok susah ya, Phil ya? Aduh, ini ya bikin wallet deh gak anu. Terus ini kok susah ya? Mau anu. Terus nanti ada lagi temanku di Malang. Pilih kamu kerjain ini konflik tok soalnya dolarnya naik turun, naik turun, naik turun, konflik. Terus gini terus negatif KB. Kamu tahu? Aku cuma diem aja, gak mau. Karena apa ingat ya, tadi ini bola ini. Tok, 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 tok. Apa yang kamu ucapkan itu kembali ke kamu. Teman-teman saya kasih tahu ya. Saya gak mau. Saya kenapa disayang bos Tri sama Faseo.
saya kasih tahu ya rahasianya ya. Saya ini seorang diri mengerjakan Faseo di Indonesia. Tidak ada yang mau. Semuanya komplain. Komplain ini BPOM-nya kok belum jadilah. Komplain apa barangnya lama lah. Komplain ini. Cuma yang namanya seorang Vili ini rodok 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 apa ya? Tanyalah Pak Franz. Pak Franz, bener nggak si Mr. Troy ngomong gini? If there is no Vili, no tree in Indonesia. Betul? Yep, Hah? 100%. Nah, Mhm. kamu tahu? And there is no France, really cannot send the merchandise. Iya. There is no Vili and Franz. Oh. Ya, gitu. Karena apa? Saya dulu itu ya teman-teman ya, orang-orang negatif semua. Wes pokoknya, wes lah. Kan hasil sudah nggak ada di Indonesia, nggak ada barangnya, susah. Wes gini ditemuin kali kabeh. Aku, Mostly ya, Phil, mostly banyak orang nggak tahu asalnya kita, meskipun golongannya coastline pun banyak yang nggak tahu bahwa apa yang dari kita tanam dari Fasayo itu banyak yang nggak tahu. iya banyak yang nggak tahu. Mereka malah ngomong saya nomor satunya Tri. Aku nggak masalah, nggak peduli nomor satu. Terserah. Mereka Heeh. mau ngomong apa aja terserah, tapi kan kita tahu siapa yang awal-awalnya setengah mati. Iya. Terus kamu tahu Franz, Pak Troy, Mr. Troy yang punya Faseo, yang CEO-nya, yang bagian chief officer-nya, itu datang dari Amerika ke Indonesia. Siapa yang ditemui? Yang ditemui itu saya. Dan saya ajak semua grup saya datang yang pas di Jakarta. Ayo, kita ketemu di JW Marriott. Dan Mr. Troy tidak panggil orang besar di Jakarta itu. Teman-teman saya kasih tahu ya, kalau kamu mau sukses, you have to be passionate. Passionate itu apa? Kamu harus cinta sama pekerjaanmu. Apapun yang kamu kerjakan. Kalau kamu tidak ada cintanya, wes, aduh kau sukses. Jauh dari Nothing sukses. happen. Hah? Nothing happen kalau nggak cinta, nggak sayang sama. Iya, betul. Itu harus kayak benar-benar kamu tuh. Teman-teman tahu, kalau saya mau kasih lihat chat saya ke Dalin, bosnya Faseo. Dalin, kan bosnya Faseo itu ada dua, Dalin Lassen sama Daniel Piku. Yang Yep. saya punya kontak waktu itu hanya Daniel Lassen. Daniel Piku belum punya. Tapi sekarang aku udah punya. Soalnya aku pikir kan satu cukup lah bosnya gitu. Nggak usah masih ngomong sama ini, satu pintu lah gitu loh. Nah, tahu, di tengah orang maki-maki Faseo, di tengah orang jelek-jelek no Faseo, di tengah orang tidak suka Faseo, di tengah Betul. orang tidak pernah bersyukur, disitulah seorang Vili tiap hari ini. Ingat zamannya Faseo dijelek-jelekin orang segala macam. Ya, terus yang lucunya itu Franz, gue tiap hari kamu tahu ngeteks Dalin, you have to trust me. Come on, doing, you must make it to be betul. I promise you, I make 21 million US dollar per month for you. Come on, you can do it, you can. Jadi lucu, gue yang semakin semangatin bos, bukan harusnya kan gue yang disemangatin bos ya. You can do it Willy, you can. Nggak pernah kebalikan, saya yang semangatin Dalin. Makanya Dalin waktu di convention besar di seluruh Amerika di Zoom besar itu, dia bilang gini, there is a young lady, she's hunger of success ya, and she text me every day like crazy kata gitu. Jadi dia bilang gini, ada seorang wanita di Indonesia, she's hunger, dia haus akan sukses, dan dia setiap hari ngeteks aku seperti orang gila, ngerti tau? Apa ngeteks aku gitu loh. Nah, I want you like her. Bayangin, seorang Dalin Lassen, orang hebat, orang yang bisa memimpin. Kamu tahu ya, Dalin Lassen itu CEO of the Year. CEO of the Year itu artinya dia mampu memimpin satu perusahaan. Dia bikin satu perusahaan itu omsetnya 1 triliun lebih sebulan. Teman-teman saya kasih tahu ya, untuk punya omset 1 triliun lebih itu tidak semudah itu, Velguso. Ya, jadi kalau dia bisa bikin 1 triliun, saya compare gini, JNE itu perusahaan besar, ya. Tapi JNE itu bisa bikin uang 1 triliun itu dalam 1 tahun.
Nah, si Dalin ini bisa bikin Yusana, dulu Yusana yang dipegang dia. Dia CEO ya, bukan pemilik ya. Jadi kayak direktur utamanya. Dia itu bisa bikin Yusana 1,5 triliun per bulan omset. Jadi dia dapat penghargaan CEO of the Year. Can you imagine seorang saya di dalam satu pulau Jawa, satu endil di Surabaya yang bukan orang artis, bukan orang terkenal, bukan orang siapa-siapa, ya. I'm just a teacher, as a mother, ya. Saya cuma orang biasa ya, guru, ibu, but seluruh Amerika itu bisa tahu saya. Dan kalian Pak Ben pasti tahu. Waktu kita di Hong Kong, Pak Ben, masih ingat ya? Kita kan makan malam, gala dinner. Masih ingat? Waktu itu kita dapat meja 98, nomor 98. Masih ingat Iya, ya Pak Ben? ingat. Nah, Iya, tiba-tiba kita berubah di depan itu tahu maksudnya. Pak Ben tahu enggak? iya. Nggak tahu. Nah, ceritanya itu gini. Si Cilili ini kan bilang, Vili, kan waktu itu kan aku cari, kan aku sama leaderku sama si siapa, Christine itu kan dia 3-star elites. Nah, gua itu ikutin. Terus Christine, oh ya ya, yang depan ini hanya yang peringkat. Terus akhirnya kita cari belakangnya kan. Oh, sudah dicup orang. Orang Cina itu dahsyat loh. Makanya kalau kamu nanti ke convention itu jangan lemot, jangan telat-telat. Harus datang jebret cup tempat. Kalau enggak, kamu duduknya belakang, diusir ya. Nah, terus akhirnya dapatnya kita di belakang di meja nomor 98. Nah, ya udah, aku juga biasanya sih aku suka depan karena sorry kata aku dari kecil itu suka kalau di sekolah itu mesti ke depan. Bukan, tapi sering diusir karena badanku tinggi di belakang. Cuma mataku ini ada minusnya. Jadi aku enggak suka pakai kacamata, jadi aku suka lihat depan dekat maupun di gereja ya. Saya kasih tahu, saya di gereja itu saya duduk selalu minta yang depan. Gitu. Apapun, nggak tahu mau di mana saya nggak tahu. Seminar atau apa saya mesti minta di depan. Kemarin seminarnya Patung Des Semua Ringin ya. Itu bayarnya tuh yang murah itu yang paket yang pertama aku beli itu ada yang murah, ada yang 7,5 juta, ada yang 15 juta. Nah, gua belinya yang 30 juta waktu itu. Kenapa? Karena 30 juta duduknya di depan. Belani 15 juta lebih mahal, pokoknya duduk depan. Ya. Nah, terus apa yang terjadi? Si itu si yang ngatur event itu Shannon, Pak Ben. Shannon itu aku kan Cilili ngomong gini, Phil, aku nih ada orderan es krim loh. Ya apa ya nanti ini gak soalnya aku nggak beli internet. Terus ya wes, ayo. Aku ya nggak waktu itu nggak beli internet. Terus pokoknya ke susu pergi aja. Nah, waktu itu terus aku bilang, oke, ayo go with me. Terus aku akhirnya gini, Shannon, can you help me? I want just 1 minute tethering your internet for my friend because she needs to contact her home. Eh, dia tanya siapa kamu gitu. I'm Philly. Gitu. Oh, langsung matanya beda. Oh, Philly. Oh, from Indonesia. Where are you sitting? Kamu duduk di mana? At the back. Gini. Langsung kamu tahu dicari no tempat duduk di depan. Makanya kita itu satu kelompok pindah depan, Pak. Tepuk tangan. Ya, kamu tahu ya, Shannon, aku nggak kenal Shannon. Tapi Shannon bisa tahu saya. Gitu. Jadi dia tuh ada, jadi ini perusahaan besar ya. Jadi CEO-nya tuh Mr. Troy. Yang punya tuh dulu Dalin sama Daniel Piku, ya. Daniel Piku, saya kasih tahu ya, waktu di kapal ya. Sansan tahu ya, kalau Daniel Piku ketemu Mama dia bilang, "Hai Vili." Ya toh? "Hai Vili." Iya. Temennya yang lain Sarah he, he even didn't know about my name. Katanya Sarah gini, "Loh, Vili, kok dia tahu namamu? Dia nggak tahu loh namaku." Terus siapa yang Chinese itu yang kayak terus kenalan sama mama? Dia kayak kok bisa punya kontaknya Daniel gitu kan? Ya. Nah, jadi waktu itu ternyata gua itu gara-gara nggak apa, padahal kan aku cuma kenalnya Dalin Lassen, Troy.
Ya, 2 orang itu. Terus habis itu aku dikasih kenalan Jenea. Jenea itu yang kayak bagian administrasinya untuk bantu ke Indonesia waktu itu. Udah itu aja. Tapi kamu kalau lihat aku punya teks chat, belum saya hapus. Itu semua tidak ada negatif. Semuanya positif. Gue yang semangatin mereka. Tiap kali, thank you Troy, you're so kind. Because aku waktu Dalin tidak jadi tutup, saya kasih tahu ya, fase itu mau ditutup. Seluruh Asia Tenggara ditutup. Singapura, Malaysia, Indonesia, pokoknya Asia Tenggara ditutup sama Dalin tahun 2021 terakhir. Jadi menuju 2022 itu wis mau ditutup. Itu nggak bohong loh. Dan ternyata yang bikin nggak tutup itu, saya bukan sombong. Saya. Kok bisa? Iya, yang ngomong Troy sendiri. Jadi apa? Teman-teman tahu apa? Karena semangat, positive thinking, nggak mau ikut-ikutan orang negatif, negatif, aku ikut-ikut negatif. Nah, ini kelemahan yang saya sering lihat di member ya, leader gini ya, teman-teman kalau ngundang orang ya, sudah presentasi saya bantu presentasi. Tapi yang di presentasi ini, yang prospeknya ini orangnya negatif, pokoknya ngelek-ngelekin gitu loh. Nah, bukan ngelekin produk kita aja, tapi setelah vitamin itu bohong gini. Nah, yang saya bantu itu ikut-ikut negatif. Jadi belani prospeknya. Aku dibiarno melongo. Terus jadi aku ini kayak tertuduh gitu loh. Kan itu terdakwa. Aku loh sing bener. Nah, itu kamu tahu ya. Orang itu enggak akan pernah sukses. Dia selalu belani orang yang negatif. Nah, beda kalau sama orang yang tak bantu, dia dikomplain. Tapi tanya sama Willy. Dan dia tetap positif. Nah, contohnya siapa? Ayi Gunartin. Dia positif dia. Oke. Makanya dia closingnya tinggi. Dia nggak belani orang yang negatif. Gitu loh. Nah, itu loh. Jadi tadi itu permainan dulam itu, tung, 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 itu. Apapun yang kamu kasih, kembali ke kamu. Jadi hari ini ya, kalau saya bisa jadi seorang pebisnis internasional, seorang wanita tapi pembisnis internasional, saya bisa ke Amerika, keliling dunia, kemana-mana, itu sebenarnya beyond of my thinking, di luar jangkauan pikiran saya, tapi itu betul-betul terjadi, teman-teman. Nah, itu sebenarnya hukum itu tidak berlaku hanya untuk saya, untuk semua. Nah, malam hari ini saya share how you open, bagaimana kamu membuka cakra hidupmu. Supaya rezeki itu datang, biar kamu ditumpai. 1, jangan bicara negatif. Terus jangan apa-apa kecewa. Apa-apa sudah nggak suka cita. Apa-apa sudah nggak seneng. Ya, ini telat dapat bonus, ngomel. Ini ngomel. Apa ngomel. Gitu. Jadi semua tuh dihadapi dengan amarah. Aku pernah ngomong sama seseorang, aku bilang gini, kamu itu gak bisa hidup happy gitu, sebentar aja happy. Kok semua itu kamu hadapi dengan amarah dan tidak ada sukacita. Aku nggak tahu terbuat dari apa gitu ya otaknya gitu. Aku sampai gini, kok bisa ya orang itu kayak gitu ya? Sangat bertentangan dengan otakku. Dan herannya, orang itu malah ngomong, aku yang sesat. Jadi aku tuh jadi bingung. Oh gitu ya. Oke, you ngomong aku sesat gak apa-apa. Ya, tapi aku ngomong aku sesat, lu nggak usah punya agama. Karena yang saya kemukakan di sini, yang ngomong tuh nanti ya, saya kasih lihat ya. Ada Nabi Muhammad, pemikiran Nabi Muhammad, pemikiran dari Tuhan Yesus, pemikiran dari Santo Bernardus dari Clairvaux,
biara, terus pemikiran dari orang-orang hebat di dunia. Berarti kalau dia ngomong sesat, iki sing jenenge Tuhan Yesus, ambek Nabi Muhammad dan semuanya itu ya sesat. Ya. Nah, jadi teman-teman, jangan berpikiran seperti itu. Itu kamu memblok hidupmu sendiri, kamu bikin dirimu sendiri susah. Padahal hidup itu gampang, nggak ada yang susah. Nggak tahu, San, kamu selama hidup bersama mama, jadi anaknya mama, apa yang kamu lihat dari hidupnya mama? Kamu lihat mama dari orang kaya? Enggak juga. Tapi kamu lihat hidupnya mama. Apa aja ya Isa keturutan, bener nggak? Padahal loh, em, kalau dipikir-pikir, mama itu eh, dapat warisan tah? Enggak juga. Iya toh? Apa pekerjaannya dulu misalnya katakan bukan guru ya, misalnya bisa jadi direktur atau manajer. Oke, nah dulu guru, terus uang dari mana? Iya kan? Belum lagi peristiwa kita ditipu dan lain sebagainya. Coba Sansan, what do you feel? Hmm, ya tentu nggak ada enak nggak enaknya sih. Kayak nggak enak pas ketipu, tapi anyway kita bangkit lagi. Hmm, iya. Dan dan Sansan ini juga ada tipe orang yang melankolis, teman-teman. Ya, dia tipenya orangnya itu perfeksionis. Dia pokoknya harus mau gini, harus sempurna sesuai. Kalau enggak dia marah. Ya. Nah, tapi saya harus mendidik anak ini dengan baik. Jadi saya masih ingat gimana caranya supaya dia itu berubah yang amat negatif, amarah negatifnya itu menjadi sukacita. Itu eh, yang paling terasa di anakku tiga itu Faith. Faith itu paling Cancan tahu sendiri ya. Ya Faith itu bisa nanti sebentar ketawa sendiri. Bukan gila loh, bukan. Tapi dia itu kayak full of joy. Itu mirip saya. Faith itu paling kecil itu mirip saya. Teman-teman saya kasih tahu ya. Saya kalau baca buku lucu itu saya bisa ngakak nggak karu-karuan. Sansan tuh sampai bingung. Dan yang lucu lagi ya, saya baca Alkitab saya bisa ngakak itu Sansan sampai gini. Gini mama ini rodok gendeng ya. Gini. Loh, kamu nggak tahu kalau baca Alkitab itu seru, ngerti toh? Bisa apa apa tak ceritain tentang apa perang waktu perang dunia, perang apa gitu loh. Terus oh baru ya. Jadi kamu tahu eh hati yang gembira. Makanya di Tuhan tuh bilang gini, hati yang gembira adalah obat, obat yang manjur, ya. Ternyata bukan cuma itu. Manjur anti miskin, anti kere, anti sengsara. Ya, jadi bukan hanya kesehatan loh teman-teman. Gembira itu anti miskin, anti kere, anti sengsara. Ya, gitu. Dan punyai satu kayak overflow of joy. Di dalam, aku masih ingat kondisi Vasio itu gimana, gentingnya. Gua tenang aja. Dan aku tuh percaya bahwa Dalin tidak akan apa apa yang dipikirin orang, diomongi orang dia di luar dijelek-jelekin. Saya nggak pernah berpikir itu. Saya selalu bilang, Mbak Dalin, thank you ya. Kamu masih open Indonesia, masih buka jalur pengiriman ke Indonesia, walaupun lama datang barangnya, sing lain komplain-komplain, aku diem ya teman-teman. Sungguhan aku diem, aku nggak bisa apa-apa, aku diem. Dimarahin gini, diem. Dimarahin gini, diem. Terus kamu tahu, Dalin nggak pernah tak marahi, nggak pernah kayak ini. Dalin, kamu gitu, gini, enggak. Dalin, terima kasih ya Dalin ya. Gara-gara kamu, Indonesia ini sudah berkurang orang yang malnutrisi. Gara-gara kamu, hidupku berubah. Aku dulu banyak utang, sekarang nggak ada utangnya. Aku bisa sekolahin anakku di sekolah di Korea gini. Pokoknya terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih.
Itu yang aku lakukan. Di mana orang lain menghujat dia. Ya cuma satu orang Philly ini yang bilang terima kasih terus sama dia. That's why kalau Fasio tadi kan teman-teman dengar dari Pak Franz ngomong, "Pak, Tri ada hari ini, itu Troy ngomong, it's because of Philly." Betul, betul. Bangga enggak? Bangga sih. Pasti bangga. Aku sampai gini, hah? Sampai waktu itu ya Fran ya, gini, mau tak rekam gini, can you tell? Terus dia bilang, don't record me lah. Aku sampai ketawa. Ya, ngerti tak? Tapi benar-benar. Dan hari ini, Frans, kamu banyak dibantu kehidupannya dari Vaseo, dari Tri. Karena apa? Karena kamu follow aku. Kamu ikut aku setia dari dulu sampai sekarang. Tanya Frans ya. Frans itu ngomong gini, kalau nggak ada Vili, aku Ya, nggak karena juga kita nggak kan ojek. friends, kita juga teman. Heeh, apa? Kita setia karena kan kita juga teman. Heeh. Dan dan banyak Frans juga dibantu dari Vaseo, ya kan? Dari Betul. dari Tri ya kehidupannya. Kan Frans juga mengalami satu fase kehidupan terpuruk sampai ya bisnis ini juga yang bisa membuat ya kamu masih tetap bisa apa punya Mm-mm. kehidupan yang baik lah, istilahnya keluarga masih bisa makan, anak masih Mm-mm. bisa Mm-mm. sekolah, ya Mm-mm. gitu. Bahkan nanti saya harap semua utang bisa lunas, betul ya, Frans? Gitu. Soalnya Frans juga sama, dia juga ketipu temennya banyak, sama, kan lebih banyak mungkin dari saya, gitu. Kalau saya kan cuma 1 M lebih, dia bisa-bisa 3 M lebih, gitu. Nah, jadi oh lebih banyak lagi kayaknya Frans. Nah, tapi saya yakin pada saat kita itu bisa terima kasih ya, eh apa masih ada temen, misalnya ya downline-mu itu cuma satu ya, saya kasih tahu ya, lu punya downline satu, lu bilang tuh terima kasih Tuhan, downline-ku satu, tapi kamu kasih aku baik, terima kasih Tuhan. Tak kasih tahu ya, sebentar itu jadi 1.000, sebentar itu jadi 10.000. Kuncinya grateful feeling nih, nih ya, perasaan baik itu lebih banyak hal yang Anda inginkan. Hal yang Anda inginkan tuh perasaan baik. Jadi saya akan kasih tahu tentang baik itu apa? Baik berarti baik ya. Bentar. Itu di buku ini saya baca. Makin buruk perasaan Anda. Ini kan yang perasaan buruk ya. Jika seperti ketika Anda merasa putus asa, makin banyak hal-hal negatif yang Anda ungkapkan. Kalau Anda sudah putus asa, cepat gampang putus asa. Cepat gampang nyerah, cepat gampang marah, cepat gampang kecewa, ya. Pasti rasa putus asa itu datang cepat. Benar enggak? Iki cek angel sih. Betul, betul. Eh, cek angel sih. Iki kok gawani. Loh, aku yo, aku sering kalau ngomong sama Pak Ben, tolong yo Pak Ben inget no aku. Aku iki wah sing tak urusi. Jadi tolong aku diinget no. Bukan aku nganu. Aku tahu ini ada kesulitan di website yang baru untuk bikin walletnya itu dia tuh harus kayak ke emailnya orang itu dan harus nah. Sedangkan aku kan nggak pegang emailnya orang, ya kan? Jadi pasti kan ya apa cara nih? Akhirnya aku berusaha melayani grupku. Mereka ada yang sudah tua, ada yang sudah pokoknya nggak kompatibel lah sama apa komputer. Ya aku harus berusaha dong. Nah, jadi aku ngerepotin sama sana pihak sana. Pokoknya yang penting aku melayani gitu loh. Nah, aku nggak putus asa, teman-teman. Coba kalau kamu sudah putus asa, pasti kamu, kamu ngomel. Nah, pas kamu ngomel, TikTok, TikTok, ingat, kamu ngomelnya 3, kembalinya 3. Kamu ngomelnya 4, kembalinya 4. Kamu ngomelnya 10, kembalinya 10. Nah, coba dibalik sekarang. Senengnya 10, kembalinya 10. 10 kali lipat. Tambah kaya, tambah cantik, tambah muda, tambah awet muda. Begitu, teman-teman ya. Nah,
Dan makin banyak hal negatif yang Anda ungkapkan, makin banyak hal negatif yang dapat Anda kembali ke hidup Anda. Penjelasan mengapa Anda merasa begitu tidak nyaman dengan perasaan negatif karena Anda karena cinta. Kekuatan positif dalam hidup dan perasaan negatif tidak memuat cukup cinta di dalamnya. Berarti kalau orang yang suka negatifan, itu orangnya gak ada cinta kasih. Mungkin ada, tapi dikit. Tergantung negatifnya. Negatifnya kadarnya sapiro. Ya. Makin baik perasaan Anda, makin baik hidup Anda. Gampang loh. Gampang loh. Makanya ojo emosian, ojo ngamukan. Ya. Makin buruk perasaan Anda, makin buruk hidup Anda sampai Anda mengubah perasaan Anda. Nah, ada yang ngotot, nggak mau. Pokoknya aku gini ya wis gini. Nah, iya itu pilihan. Kembali lagi. Ketika Anda merasa baik, pikiran Anda secara otomatis pun merasa baik. Anda tidak bisa merasa baik sekaligus berpikiran negatif pada saat yang bersamaan. Aku ada kenal orang ya. Dia itu bilang gini, aku positif thinking kok. Ya. Tapi apa yang dia lakukan itu negatif. Dan itu tidak mungkin bersamaan. Jadi hanya satu sisi, positif atau negatif, gitu ya. Sama mustahilnya dengan Anda merasa buruk, namun pada saat yang sama berpikiran positif. Misalnya gini ya, kan perasaannya gak enak, mangkel, jengkel, amarah. Terus kamu berpikiran positif, impossible. Ya, apa yang Anda rasakan merupakan pantulan utuh, takaran akurat hingga tingkat terkecil tentang apa yang Anda ungkapkan pada saat itu. Ketika Anda merasa baik, Anda tidak perlu mengkhawatirkan apapun karena pikiran, kata-kata, tindakan Anda akan baik-baik saja. Dengerin ya. Ketika Anda merasa baik, Anda tuh tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Ya, karena pikiran, kata-kata, tindakan Anda akan baik-baik saja. Saya kasih satu ini ya, saya melangkah ya untuk sekuliahkan anak saya di luar negeri. Ini satu apa ya, satu langkah yang besar dalam hidup saya. Karena saya itu orangnya juga punya logika berpikir. Oh, anak ini butuh sekian. Oh, Sansan ini bisa-bisa 1 M loh habisnya. Tapi saya kan belum punya uang 1 M ya apa? Terus baking iki lebih murah, nggak sampai 1 M. Ya. Terus, ya apa caranya? Aku melangkah, teman-teman. Nah, kenapa aku bisa yakin anak ini lulus dan aku mungkin tidak menyekolahkan anakku dan aku bisa memberikan yang hidupan yang layak. So, aku masih ingat ya, Sheliki itu leaderku dulu. Dia bilang gini, what quality of life that you want to give to your children? Dia bilang, Vili, tanyakan pada dirimu. Sebenarnya kalau saya dulu bertanya gini, kenapa saya berjuang mati-matian, kerja keras untuk mendapatkan kesuksesan? Karena saya cuma berpikir gini, kualitas hidup apa yang saya mau berikan pada anakku? Sheliki bilang gitu. Iya benar juga ya. Aku mau kasih kualitas hidup apa ke anakku? Kualitas hidup yang buruk kah? Yang sampai nggak bisa sekolahin anak, sampai nggak bisa biayain anak, malah anaknya kecil-kecil udah kerja, biayai orang tuanya, yang hidup dalam kemiskinan, atau kualitas yang sedang-sedang saja, atau kualitas yang mewah yang benar-benar anak ini mendapatkan yang lebih dari anak-anak yang lainnya dapatkan. Itu terserah Anda. Jadi pernyataan Sheliki ini menggelitik saya. Oh iya ya. Ya, akhirnya saya melangkah. Kamu tahu, saya melangkah. Saya bisa sekolahin anak saya. Saya melangkah dengan iman. Dengan iman. Ya cuma perasaan baik itu. Dan waktu saya ketipu yang 550 juta kedua itu hampir saya ngomong sama Sansan, sorry Sansan, kayaknya kamu bisa pulang. Tapi tiba-tiba karena saya sudah terbiasa positive thinking, saya terbiasa untuk punya perasaan baik. Teman-teman perasaan itu saya hilangkan loh. Saya tidak mau memikirkan masalah. Saya nggak mau memikirkan masalah, saya fokus dengan apa yang saya mau. Saya mau anak saya tetap sekolah. Saya mau tetap anak saya sukses. Saya tetap bisa sekolahin dia. Jadi kamu tahu, dalam waktu singkat aku kerja sama Faith. Itu uang itu kita ketipu 550 ya Faith ya waktu itu ya. Terus tiba-tiba dalam 1 bulan ya,
kembali 300 juta sekian. Terus sebentar lagi udah ketutup semua. Makanya ada satu temanku dia bilang gini, dia bilang Susu ini bilang gini, udah Phil kamu nggak usah pikirin, iya Su, anggap aja lah kamu buang sial Phil, itu orangnya dapat sakit kamu alah buat Phil mah uang segitu 3 bulan sudah dapat gitu, bener juga loh Susu itu ngomong gitu. Jadi membuat perasaan yang kita nggak enak itu jadi enak gitu loh, ngerti ya? Nah makanya hidup itu punya perasaan yang enak ya, jangan pikirin yang nggak enak ya. Nah apapun yang Anda rasakan merupakan pantulan utuh, takaran, akurat sehingga ke tingkat terkecil tentang apa yang Anda ungkapkan pada suatu saat. Ketika Anda merasa baik, Anda tidak perlu mengkhawatirkan apapun karena pikiran itu, ya. Kata-kata dan tindakan Anda baik-baik saja. Cukup merasa baik, dijamin Anda akan dapat memberikan cinta. Semua cinta itu pasti kembali pada Anda. Kenapa teman-teman saya the best teacher in Sekolah Ciputra? Because I give a lots of love to my children. Tahu teman-teman, saya kalau ngajar itu dengan cinta. Saya ngajar itu passion. Saya masak pun dengan passion, dengan cinta. Jadi kalau ditanyai, kamu kok bisa bikin pentol enak rasanya ini? Resepnya apa, Vili? Boleh tahu? Oh iya, resepnya dengan cinta. Padahal saya belum baca buku ini loh. Aku tuh ngomong itu asal ngomong. Iya, resepnya dengan cinta. Terus ketawa. Padahal dia tuh mau tanya resepnya tuh bikin pentol itu pakai apa. Gitu loh. Terus aku gini, dengan cinta. Nah, wes jawabannya. Itu sih paling betul ya. Nah, terus makanya pentol siapa yang makan pentol itu pasti terngiang-ngiang otaknya enak gitu ya. Nah, baik berarti baik. Ya, banyak orang paham apa rasanya merasa baik atau merasa amat buruk, tetapi tidak menyadari bahwa mereka lebih sering hidup dengan perasaan negatif. Nih, serem ya. Orang mengira bahwa perasaan buruk adalah merasakan yang ekstrim negatif seperti kesedihan, kedukaan, amarah, ketakutan. Meskipun ketidaknyamanan memang termasuk semua perasaan tersebut, perasaan negatif memiliki berbagai tingkat. Jika Anda lebih sering merasa biasa-biasa saja, apa? Biasa-biasa saja. Bisa-bisa Anda menganggap perasaan biasa-biasa saja itu adalah perasaan positif. Ya, karena Anda merasa bukan perasaan betul-betul buruk. Bila Anda merasa betul-betul buruk dan merasa biasa-biasa saja, Anda dipastikan biasa-biasa saja itu terasa jauh lebih baik daripada perasaan betul-betul buruk. Betul ya? Nah, namun merasa biasa-biasa saja sepanjang waktu adalah perasaan negatif. My goodness. Aku baca kalimat ini. What? Jadi perasaan biasa-biasa saja sepanjang waktu lu nggak ada kayak happy, ya happy yang enggak, sedih yang enggak gitu ya. Dalam waktu yang panjang ya, itu adalah perasaan negatif. Jadi kita tuh mau sukses ya enggak bisa. Kamu cuma biasa-biasa aja. Happy yang enggak. Nah, makanya kemarin waktu ke Hong Kong, beberapa orang ngeluh gini, komplain gini, udah hotel bintang 5, makannya enak, masih juga komplain-komplain ngomong, ngamuk aku waktu itu. Tapi nggak langsung ngomong. Bukan ngamuk marah-marah tanpa arah. Saya marah itu karena saya tidak mau kalian tidak sukses. Walaupun saya dulu nggak ngerti buku ini, cuma saya itu tahu, rasa gitu loh, bahwa kalau kamu itu seneng, apapun lah, yang diberikan ya sama upline-mu cuma bisa ngasih gini. Yang menurut kamu apa hotel bintang 5 ini gak layak ini. Terus sama gini, jangan sampai lu ya Tuhan marah ya, lu gak pernah bisa keluar negeri. Serem loh. Jangan gitu teman-teman. Udah hotel bintang 5 ngocok ngomel. Kamu paling gampang gini ya, kita kalau ke tour. Makanya aku ya, kenapa aku kalau pergi ke luar negeri, aku pingin orang yang mendampingi saya itu orang yang benar-benar happy hidupnya. Karena apa? Kalau dia happy, perjalananku nikmat, masya apapun tantangan di depan tetap nikmat dan luar biasa. Kita bisa menikmati. Masya kita ketinggalan pesawat ya, biasa ya.
ketinggalan pesawat. Ya apa? Bayar meneh. Ya bayar. Ngerti tak? Terus mari gitu akhirnya aku kan tenang aja, tenang. Ya udahlah, bayar ya udahlah. Memang sudah telat mau apa gitu. Terus ternyata sama Sansan diusahakan dikomplainkan ke email ke perusahaannya, kita dapat miles yang 10.000 harganya kan. lebih mahal daripada yang kita bayar tiket Akhirnya kita sebenarnya nggak kehilangan uang gitu. Teman-teman lihat kekuatan positive thinking dan perasaan baik, perasaan happy itu bisa merubah suasana yang dimana buruk yang seakan nightmare. Waduh, aku rugi segini yo, tiket beli mana yo? Itu pas waktu ke Orlando ke Philadelphia. Apa yang terjadi teman-teman? Dahsyat enggak? Tidak hilang duitnya. Pokoknya tenang. Makanya aku tuh sampai sama temanku di dia leader MLM lainnya. Dia bilang gini, Vili, aku tuh salut sama kamu. Dalam keadaan genting apapun, kamu tuh bisa tenang. Terus habis itu lu happy aja. Terus lu tuh cocok jadi profesor happiness katanya. Aku ketawa, dia ngomong gitu tuh ketawa gitu. Karena memang nggak tahu, aku dari kecil tuh nggak bisa disuruh aku sedih, berlarut-larut, marah, mangkel, nggak bisa. Tanya Sansan. Sansan kan orang perfeksionis. Ini celana pendek short nggak ada. Oh, waktu mau ke gereja, bingung sama gini. Terus lagi gini, ini loh, pakai celana rentangnya si fade aja. Oh, oh, terus akhirnya aku kan diem, aku nggak marah, aku diem aja. Terus mau apa lagi? Mau apa? Aku bisa apa gitu loh. Kita sudah mau telat ke gereja, terus celana shortnya dia nggak ada. Terus akhirnya Sansan karena lihat mamanya diem aja, ya wes mungkin dipakai, namanya area cili ya dipakai. Terus ada tulisannya Best Petrol. Aku langsung ketawa, ini terus gini. Apa? Itu Best Petrol. Itu maksudnya gini loh, penjaga pantai yang terbaik. Jadi kita tuh belum ke gereja tuh nggak karu-karuan gitu. Wes, aku sama gini. Itu gara-gara Fed yang baca itu. Iya, tapi kan enggak, mama yang ngomong waktu itu. Jadi aku sama gini. Jadi kamu tahu ya, itu loh kalau kamu teman-teman mau tahu Vili sesungguhnya itu Vili tuh kayak gitu wongnya. Orangnya itu seperti gitu. Apa ya? Nggak tahu. Overjoy banget. Kan banyak yang sukacita be. Nggak tahu. Aku nggak ngerti. Aku deh suruh mikir misalnya gini. Nanti dia ajak ngomong, "Iku lo liatin, iku bangkrut, iku lo tutup." Ya, kamu tahu? Aku itu sih, dia jalan, kayak aku nggak bisa nafas. Gitu. Stop, jangan ngomong gitu. Aku orangnya kayak gitu loh. Sampai sampai tingkatanku tuh kayak gitu loh. Lek kamu suka ngomong negatif ke aku tuh sampai gak bisa nafas kayak gitu. Terus, stop, don't talk about that. Nggak usah ngomong aja ngomong. Tingkah lakumu aja, aku bisa tahu. Ya, nah ini. Jika Anda lebih sering merasa biasa-biasa saja ya toh. Merasa baik artinya memang merasa baik. Perasaan baik berarti Anda bahagia, gembira, bersemangat, antusias, atau penuh gairah. Jika Anda merasa biasa-biasa saja rata-rata, atau Anda tidak merasa apa-apa sama sekali, maka hidup Anda akan biasa-biasa saja rata-rata atau bukan apa-apa sama sekali. Itu bukan hidup yang menyenangkan. Perasaan baik Anda merasa benar-benar baik dan merasa benar-benar baik inilah yang menghadirkan hidup yang benar-benar menyenangkan. Nah, ini menurut biarawan dan mistikus Santo Bernardus. Dia bilang takaran cinta adalah cinta tanpa takaran. Ya. Ketika Anda merasa gembira, Anda memancarkan kegembiraan. Anda akan mendapatkan kembali pengalaman-pengalaman yang menggembirakan, situasi-situasi yang penuh kegembiraan, orang-orang yang ceria kemanapun Anda pergi, mulai dari pengalaman terkecil sederhana sampai mendengarkan lagu favorit Anda putar di radio, sampai pengalaman hebat menerima kenaikan gaji. Semua kejadian yang Anda alami merupakan hukum tarik-menarik yang merespon perasaan gembira Anda. Sewaktu Anda merasa kesal, Anda memancarkan kekesalan. Dan Anda akan menerima kembali pengalaman-pengalaman yang mengesalkan. Ya, situasi-situasi yang mengesalkan.
ya. Orang-orang yang membuat kesal kemanapun Anda pergi. Mulai dari gangguan kecil seperti nyamuk, hingga ke gangguan berat, mobil mogok, pengalaman yang merupakan hukum tarik-menarik yang merespon ke kesalahan Anda. Jadi, ya, mulai hari ini, kalau yang sudah dengar ini, Zoom-nya, ya, berterima kasih sama Tuhan. Oh ya, berarti kemarin-kemarin itu aku nih kejebak macet, terus janji ambil klien, terus batal, gini, semua ini. Itu bukan salahnya orang, salah dirimu sendiri. Ya, nah, saya kasih tahu, ilmu, aku kadang-kadang banyak orang gini, "Pilih, aku sibuk. Pokoknya kayak dia nggak bisa ngerjakan nih. Itu karena kalau dia suka ngomong gitu, ya dia sendiri pasti sibuk. Salah sendiri. Gua aja ya, sesibuk gua ya. Kamu tahu, sekretaris terhebat di dunia itu siapa? Kenapa bos itu schedule-nya ini, siapa yang nota? Sekretaris, betul? Iya toh, Pak Damanik. Sekretaris kan? Ya, Benar Bu. ya? Ya, Bu. Hah? Iya kan? Kalau misalnya ada schedule meeting, apa-apa, sekretaris kan? Yang Ya, Bu. yang nganuin apa kayak schedule kamu meeting ketemu siapa, kalau sudah bos besar kan begitu kan Pak, ya kan? Ya, sekretaris ataupun ajudan, Bu, ADC. Ya, kayak gitu kan. Tahu itu ya, sekretaris paling hebat di dunia itu menurut saya itu adalah Tuhan Yesus. Loh kok bisa? Saya kasih tahu, saya ini nggak punya sekretaris manusia yang hidup saya gaji, tidak ada. Jadi saya itu kerjanya itu, kamu tahu, sering Pak Samuel itu pusing lihat saya. Ini nanti iya. Oke, iya. Terus nanti kamu tahu, saya tidak pernah pusing, jadi saya pokoknya gini, oke jadwalnya ini. Terus tiba-tiba orang itu membatalkan. Oke, aku enggak marah, wes biarin aja. Kamu tahu, tiba-tiba aku dapat prospek yang lebih hot. Tiba-tiba aku diatur ambil Tuhan. Nanti ini diatur ambil Tuhan. Gitu. Kayak misalnya contoh, kemarin masalah apartemen iku bedrock wis mau roboh. Aku bingung sih sapa ya. Oh ya wis tak panggilin Bu Yasmin, terus tak panggilin ini apa Pak Willy, terus tak panggilin siapa-siapa gitu. Terus akhirnya dapat solusi gitu loh. Di mana aku sebenarnya harus ketemu ini banyak. Tapi moro-moro tuh yang harus ketemu dengan ini, dia moro-moro batal sendiri. Jadi tahu, yang ngaturin jadwalku itu Tuhan dan tidak ada stresnya. Gak ada yang namanya bisi. Nanti tanya, Vili, ngapain? Sibuk tak? Enggak. Vili, sibuk tak? Enggak. Ngapain aku sibuk? Wong aku ini orang happy kok. Ngapain aku nyusahin hidupku gitu. Aku ngomong gini, sesibuk-sibuknya kamu dalam hidupmu, pernah enggak kamu ngelamun? Pernah enggak kamu melakukan hal-hal yang boten-boten enggak ada artinya timbangan ngelamun sing buruk-buruk mendingan kerja prospek orang kan? Iya kan? Saya tak kasih tahu ya, kunci saya kalau saya hidup itu udah perasaan saya udah nggak enak ya, kayak nggak enak gitu ya. Itu pernah loh. Suami saya itu dulu nyetir, dia ngomong, wah ini loh saya nyetirnya apa? Tapi perasaanku nggak enak ya. Ini sungguhan. Dia nabrak Vespa, tapi ya nggak apa-apa, cuma nabrak, jebrul gitu, terus ini saya gini, terus aku gini, aduh, aku sudah tahu itu, aku gak enak perasaanku gini. Terus sampai di sama mertua aku di gini, nah, kamu jangan mikir gitu. Iya juga ya. Tapi aku wis kadung mikir, ngerti toh? Terjadi. Terus pernah saya naik waktu itu saya SMP itu naik mikrolet gitu ya. Nah, waktu naik mikrolet itu kok perasaanku nggak enak ya? Kayak enak ya? Kenapa ya? Kayak nggak tahu, nggak tiba-tiba nggak enak aja. Ini padahal nggak ada yang ngomong-ngomongin. Terus tiba-tiba kamu tahu dari ujung sana ada sepeda motor, moro-moro nyelonong nabrak mikroletku. Jedor. Oh. Nah, itu. Nah, makanya kalau sudah perasaan kayak gitu ya, misalnya ya, saya sudah perasaan nggak enak gitu ya, seharian gitu ya, nggak seharian lah, mulai nggak enak. Kamu tahu apa yang saya lakukan? Saya baca buku. Kalau saya nggak baca buku, saya lihat Netflix film yang bagus, yang lucu. Kalau enggak saya lihat apa? Pokoknya yang membuat saya tidak tertarik dengan perasaan buruk itu. Paham ya teman-teman? Itu cara saya ya, boleh dipakai. Nah, dia bilang gini,
Ketika Anda merasa gembira, Anda merasakan memancarkan kegembiraan dan Anda akan mendapatkan pengalaman yang menggembirakan, situasi penuh kegembiraan, orang-orang yang ceria, kemanapun Anda pergi, mulai dari pengalaman kecil sampai yang besar, ya. Tapi kalau Anda dalam keadaan perasaan buruk, nah ini, ya, Anda akan mendapatkan perasaan itu terus sampai dari yang terkecil membuat Anda kesel, marah-marah sampai akhirnya sepanjang hidupmu nggak ada sukacita ya. Ya, kadang-kadang saya sering lihat orang seperti itu. Kadang-kadang saya mikir, kok enak hidup kayak gitu. Nggak tahu. Ya, makanya tadi saya kan kasih kamu di Zoom. Siapa yang hari ini bisa datang ke Zoom ini, artinya Anda punya frekuensi getarannya itu memang Tuhan. Karena kayak gini ya, Anda kan rindu untuk sukses. Sukses itu kan tidak selalu uang, tidak selalu apapun ya. Terserah mau sukses apa yang kamu inginkan. Ya, nah kalau Anda sudah merindukan itu, Anda belum dapat, apalagi Anda dalam keadaan terpuruk keuangan. Pasti kan Anda ingin perubahan hidup. Kalau Anda bisa hadir malam hari di Zoom ini, artinya frekuensi Anda sudah mulai sama dengan frekuensi orang yang di sini yang ngomong ini. Dan ini Anda akan mendapatkan keajaiban-keajaiban hidup. Pasti. Amin, amin. Yes, Pak Ben. You deserve it. Ya, Anda layak. You can do it. Why not you? Ya, ini ya. Saya setel. But I want you to take it personal. And my personal question to you is, why not you? You've got the brains, you can make decisions, you can study the plan, you can change your life, you can grow immensely in the next few years, you can make your dreams come true, you can build a financial wall around your family nothing can get through, you can become healthy, you can become powerful. Why not you? Why not you? Itu yang selalu saya tanyakan. Saya kan kalau lihat, saya itu simpel orangnya. Kalau ada orang bisa ke bulan, oh berarti aku bisa. Kalau ada orang bisa jadi presiden, aku ya bisa. Kalau orang mau bisa jadi koki, aku ya bisa, gitu loh. Jadi kamu pikirkan apa yang kamu mau. Sukacitamu apa? Kamu suka apa? Gitu loh. Dan kalau kamu misalnya hari ini memutuskan keuanganmu tidak bagus, kesehatanmu tidak bagus, Vili, aku mau bergabung sama kamu. Aku mau punya uang, dapat uang kayak kamu banyak. Aku mau Vili sehat kayak kamu. Aku mau Vili kayak kamu. So, mulai malam hari ini, bergembiralah, bersukacitalah, bersyukurlah, dan cintai apa yang kamu mau, dan mulai hari ini kerjakan Tree dengan hati cinta, yang penuh cinta. Oke? Itu Oke. ya, dengan cinta. Seperti kamu mencintai istrimu, mencintai suamimu, mencintai anakmu, lakukan itu. Amin, Bu Vili. Amin. Banyak orang susu-susu ya Pak Ben ya. Dia bilang gini, Vili ini ciamik ngajar anak. Berhasil anaknya. Saya kasih tahu. Sederhana. Saya ngajari anak aku tuh hanya dengan apa? Cinta. I give them love. Kamu kalau boleh tanya Faith, tanya Sansan waktu kecil, King. Setiap kali saya karena saya cinta sama anak saya selalu ngomong, I love you, gitu kan. Terus King itu waktu kecil ya, kalau kita main ayunan, seret gini ya, aku gini. Dia kalau sudah seret gitu ya, dia ke sana ya. I love you, I love you, gitu. Dia selalu ngomong gitu. Arek ini. Ini King, padahal King ini tipe anak yang bukan anak yang ekstrovert yang kayak aku ceria gini-gini enggak. Dia lebih arah introvert ya. Tapi dia bisa mengungkapkan gitu. Faith ya. Enggak tahu. Every day itu kayak full of love. Ketemu Faith itu kayak, oh Faith, you're my love. And then I hug him, I kiss him, ya, gitu. Kayak nggak tahu.
kayak ketemu Sansen, Cece waktu kecil itu, wah pokoknya aku nggak tahu, pokoknya aku suka banget gitu loh. Sama muridku ya aku cinta, sama anakku ya aku cinta, semuanya itu pokoknya aku suka banget gitu loh. Nggak tahu, apapun itu. Jadi hari ini, kamu mau sukses, teman-teman. Gak susah kan? Cuma satu jawabannya, you cintai. Cintai. Dan katanya di buku T. Harv Eker, lu lek mau komplain, lu sudah mau mangkel nih, mau ada kendala di kerjaan ya. Namanya kerjaan kan pasti ada kendala. Itu kan cuma uji iman sih. Itu ambil loh, itu loh, selotip, didaktek. Terus T. Harv Eker bilang gini, coba tutup mulutmu 2 hari, 3 hari, tidak usah ngomong. Jadi nggak ada komplain, nggak ada ngamuk, nggak ada jengkel, no, nggak ada. Gini, lihat keajaiban 3 hari ke depan. Jadi teman-teman, kalau yang malam hari ini kesulitan, suka ngomel, suka marah, suka kecewa, suka apapun yang negatif ya, ambil itu selotip. Beres masalah. Yes? Oke. Training malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang dahsyat luar biasa. Hari ini Anda adalah pemenang. Anda Yes. sudah dipilih Tuhan untuk jadi Yes. orang hebat. Ya? Yes. Yes, Kak Ben. Katakan yes, gitu ya. Terus kamu Yes. kalau yes itu Amin. kamu harus gini, perasaan gembira. Yes. Yes, terus yes. Waktu kamu mau prospek orang tuh, you must to be happy. Happy, happy, happy. Gitu. Nah, biarkan nanti semua itu yang kamu kasih, pendulum yang kamu kasih 1000 cinta, kembali ke kamu 1000 cinta. Lu kasih pelayanan ke membermu, kamu walaupun kamu repot punya pekerjaan utama, tapi tetap mau ngerjain ini, kamu tahu ini ada passive income, kamu dengan hati masih mau melayani mereka, cinta, kasih waktu, kasih cinta, dipupuk, pasti jadi besar dan Anda akan jadi leader hebat, besar. Amin, amin. Gitu. Amin. Oke. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau bersaksi atau tanya? Maybe Cece, Sansan. Do you want to share about your power of thinking that you learn? Wait. Ini kayak recently aja sih. Yang kemarin ya, Mam. Atau 2 hari kemarin ya. I called you toh. Tanya yang aku boleh nggak beli soft lens, ya kan? Soalnya aku itu baru bisa pakai soft lens kan. Terus minusnya naik dikit sih. Tapi udah kayak ya kurang nyaman lah kalau without my glasses. Tapi pakai glasses kan capek juga kan di sini. Terus itu aku latihan terus loh pakai soft lens itu sampai pertama mau pakai itu kayaknya ada 2 jam sendiri pakai soft lens. Soalnya aku merasa temanku yang matanya lebih sipit bisa kok, aku nggak bisa sih, kayak gitu loh. Jadi terus ada satu brand di Korea itu biasanya kan ya, kalau yang tahu Olens tahu lah, kayaknya Olens ada juga di Indonesia, dia Ya, jual terkenal. Olens. Nah, Olens kan lumayan oke lah harganya ya, karena dia 1+1 kan biasanya. Dan itu selalu ada, nggak kayak seasonal promo. Nah, tapi soft lens yang brand yang lain ini, yang aku pengen, itu jarang promo. Dan yang aku tahu, dia memang lebih berkelas dikit sih brandnya itu. Jadi memang dia tuh lebih bagus lah.
Terus kan gara-gara sebenarnya dia ada promo plus Black Friday 1+1 buat semua itemnya. Tapi aku tuh taunya telat. Aku tuh awalnya pikir dia itu bukan soft lens, soalnya kotaknya tuh lucu. Terus tulisannya itu sugar, misalnya dia kan brandnya itu namanya Hapa Christine. Terus tulisannya tuh Sugar Christine gitu ya misalnya. Kan aku pikir obat diabetes, aku pikir itu. Beneran lucu, lucu banget. Terus habis itu aku kan telepon mama bilang nggak boleh, soalnya too expensive kan. Ya karena satu softline aja jutaan gitu kan. Iya, tapi itu dapat 4. Aku tuh jelasin ke mama, itu dapat 4 kotak buat 4 bulan. Terus tapi kan mataku kanan kiri beda minus. Jadi kan artinya aku harus beli 2 kan. Nah, itu 80.000 won berarti kali 2. Tapi dapat kayak dapat tasnya bagus juga, tas sama buku lucu. Pikir kayak worth it lah, worth it. 80.000 nggak ada apa-apanya di sini kayak gitu, worth it lah. Tapi sama mamaku nggak boleh. Ya, tapi aku diam aja, aku nggak marahin dia, aku diam aja. Pokoknya aku diam, aku nggak tahu. Pokoknya nanti solusinya nanti gitu loh. Soalnya aku mikir gini kan, aku kan udah bilang sama San, mama ini mau beli ruko, terus mama ini mau beli ini gitu kan. Terus maksudnya menunda kesenangan dulu lah, ngerti kan? Boleh, tapi jangan sekarang gitu loh maksudnya. Nah, terus apa yang terjadi? Terus mama kan bilang, udah beli titip King aja di China gitu. Terus aku maunya brand itu gitu loh, gak mau yang lain. Terus memang ngotot aku itu, mau apa yang aku mau pokoknya harus itu. Terus habis itu aku kan cerita ke King. Terus aku jengkel, habis aku telepon mama nggak dibolehin, aku mangkel loh. Terus aku ngomong ke King, terus habis itu King itu sangat-sangat wise. Adikku, tapi dia tuh lebih wise kayaknya daripada aku. Namanya aja Brilliant King. Dia bilang, never stop wanting something, Jay. Kayak gitu. Terus aku kayak, ya. Terus aku juga baca kan bukunya. Kalau kamu udah mau something tapi kamu nggak dapet, kamu pasti disappointed kan. Tapi kalau kamu terus-terusan disappointed, nggak mungkin dapet. Disappointed tuh kecewa, ya? Iya, terus-terusan kecewa, kamu nggak mungkin dapet. Jadi King itu kayak reminder ke aku gitu. Ya nggak apa-apa, I still want it, it's okay. Kayak gitu loh. Terus aku tuh orangnya kalau nggak tak beli, kepikiran. Pagi malam kepikiran aku itu. Pokoknya itu apa yang aku mau itu harus dapat, nggak peduli aku itu. Terus tiba-tiba malamnya brand ini 1+1. Aku kayak tiba-tiba dia ngeposting kan. Aku sampai pasang alarm ya. Pokoknya dia post apa aku mau tahu gitu loh. Tiba-tiba 1+1. Terus warnanya cakep. Warnanya brown. Terus hari ini aku pergi sama teman-temanku kan. Terus tokonya itu memang di dekat yang kita mau pergi. Kayak timingnya itu loh. Terus aku tadi pick up. Aku pick up soft lensku yang aku mau. Yes. Hey, do you want to see? It's so cute. Okay. Open it. Can you make the CC San layar to be big? Kayak bener-bener brand ini lucu banget. Terus yang promosi ini tuh itu loh yang idol Wonyoung itu loh. Cantik banget itu Jennie ya? kesukaan semua laki-laki itu kayaknya. Kayak lihat Send with Love. Nah, lihat ya, teman-teman lihat ya. Kekuatan brand yang besar-besar itu dia lakukan dengan cinta. Terus lihat ya, dia tulisannya gini. Hi Christine, kan dia brandnya namanya Hapa Christine kan. Terus who are you going to be today? You are a very unpredictable person. Kayak aku, iya bener banget. Terus habis itu I send the item with the look and the color you wanted.
Aku Hmm. suka color ini sih. Pink Coba ini terjemahkan bahasa my Indonesia. favorite. Coba terjemahkan bahasa Indonesia. Hari ini kamu mau jadi apa? Kamu orang yang tidak bisa ditebak. Aku kirim item ini dengan warna dan wujud yang kamu mau. That is the power of thinking. Power of feeling. Love. You want to see, right? Yes, yes. Of course. Oh, I can pin myself. See? You can see me now. Mm-mm. Ya udah ya King, lupakan, aku nggak jadi tahu-tahu di China. Look, lihat lucu kan? Iya. Kayak tea time Christine apa? Kayak obat gitu loh. Dapat 2. Kan 1 plus 1. Ini yang warna brown. Lucu ya. Congratulations, San. Itu ya, when you feel that one, kamu waktu pertama kali dapat, itulah. Makanya coba teman-teman latih ya. Apa yang kamu mau? Dia bilang, pikirkan apa yang kamu mau. Udah jangan mikir yang gini. Ini harga ini krisis ekonomi, whatever itu kan kamu. Ya, jangan pengaruhi aku gitu. Ya, jadi ngomong sama orang lain, aduh ini zaman susah gini. Anda diam, kalau bisa cepat-cepat minggir, ya. Karena itu negatif. Ya, jangan pengaruhi perasaan Anda. Kalau sudah ada perasaan cepat-cepat kamu harus membahagiakan dirimu dengan apapun, gerakan, lompat, menyanyi, apapun, ya, seperti itu. Ya, kalau yang saya lakukan, saya membaca buku, saya baca Alkitab, saya nonton film lucu-lucu kayak gitu, ya, seperti itu, teman-teman. Nah, itulah the power of thinking, ya. Makanya satu lagi pengumuman. Barusan kemarin aku mengakuisisi satu ruko. Yeah. The first time I buy ruko for myself. Selamat Bu Vili, selamat. Gitu. Nah, gitu. Nah, jadi itu loh, makanya ya teman-teman ya, kita itu pasti bisa mendapat apa yang kita mau. Ya, malam hari ini ada yang mau, ya thank you Reta, ada yang mau tutup dengan apa? Kesan dan pesan? Siapa yang mau? Silakan, biar malaikat dengar, Tuhan dengar. Ayo, harus berani ngomong. Ayo, siapa yang mau kesaksian nih? Ya, saya mau ngomong. Oke, Pak Ben, boleh dibuka ininya? Apa? Kameranya. Wajahnya? Wajahnya ini lagi lesu ini. Oh, enggak apa-apa. Ya, oke deh. Oke. Ntar. Ya, oke. Wah, seger gini kok. Orang yang sukses itu bukan dengan instan. Itu perlu dicatat. Ada proses-proses yang harus kita jalanin. Itulah menuju ke sukses. Gak ada satupun sukses itu dengan jalan yang instan, Bapak Ibu. Semua orang sukses itu melalui jalan yang liku-liku dan kita mau konsisten dan fokus. Sorry Bu Willy, saya belajar dari Bu Willy dan Pak Sam ini banyak liku-liku mereka hadapi, tapi konsisten dan fokus mereka itu sehingga mereka itu bisa sukses. Itu yang perlu kita ketahui dan pelajarin terus-menerus. Itu mungkin Bu Willy. Yes,
Oke, terima kasih. Teman-teman, saya mau tanya lagi pertanyaan terakhir ya sebelum kita pisah. What do you feel? Apa yang Anda rasakan setelah Anda mendengarkan training Zoom malam hari ini? Bisa di chat. Apa yang Anda rasakan? Kalau saya, Halo, Hah? saya mau usul. Kalau training, apa bisa kita di training cara memposting gitu ya? Karena kan ini kan kita kalau cari member mesti posting pakai kartu kredit dan pengiriman luar negeri. Tak rasa itu perlu juga ya kita di training untuk Oh kayak iya, boleh. supaya Itu. semua member bisa memposting sendiri, meringankan pekerjaan Ibu Vili. Ya, oke. Jadi enggak Boleh. kerepotan gitu loh. Jadi kita bisa Ah, jalan sendiri juga gitu loh. Thank yes. you. Oke. Ya. Terus ada lagi? Oh iya, feel encouraged. Oke, Reta, good. Pak Damanik sangat termotivasi dan semangat, good. Ibu Yasmin dapat masukan yang berharga, yes, good. Ya, you have got the feeling ya. Very important, you got the feeling. And then dia tadi bilang, aku maunya begini. Yang di video pertama masih ingat? Dia bilang gini, itu akan kamu bingung, sulit. Pertama yang kamu lakukan, I want this. What I want. Terus tiba-tiba dia dapat piala Oscar. Tadi kan ada videonya, ingat? Nah, ini penuhi dulu. Sukacitamu. No negatif. No anything that feeling that you don't happy, kamu nggak merasa senang, apapun jangan. Semuanya apa yang kamu cintai. Wow, powerful Chinese mother wisdom. Thank you, King. I love you. Ya, anakku ini ya, yang King ini luar biasa ya. Salah satu ya, semua anakku ini luar biasa ya. Kalau King itu ya, benar-benar dia tuh kok cocok jadi itu loh. Confucianis apa ya? Dia tuh namanya ya Brilliant King. Jadi otaknya itu luar biasa, brilliant. Dia wisdomnya tuh luar biasa. Sampai cecinya Sansan itu kayak adore dia juga, adiknya juga adore. Karena nggak tahu, aku bilang King itu anakku yang paling wise, ya, paling bijaksana. Dan itu dia pinter sekali melihat orang, membaca orang. Makanya waktu aku bilang, King, you go to sekolah bisnis, kamu masuk di situ, kamu akan besar, kamu akan bangun kerajaan bisnisnya. Ini akan jadi besar, aku bilang gitu. Nah, dan King itu paling hebat mempengaruhi orang untuk membeli dengan soft marketing, soft skill. Dia pinter sekali. Got it from my mom and dad. Thank you, San. Oh, so cute. Memang aku tuh nggak tahu ya, anakku tuh sudah gede-gede itu aku memperlakukan mereka tuh seperti anak kecil, bukan karena merendahkan, bukan. Maksudnya kayak aku peluk, aku cium, aku ngerti ya? Kayak nggak mereka sudah bukan kayak biasanya kan kalau orang budaya Asia kan kalau anaknya udah besar kan udah nggak pernah dihak, nggak pernah dipeluk ya. Kalau aku enggak, aku selalu meluk, nggak tahu. Ternyata pelukan itu membuat anak bisa cepat tinggi loh badannya. Iya toh? Nah, itu yang teman-teman harus pahami ya. Itu semua basic dari mana? Cinta kasih. Dari mana? Cinta kasih. Oke, teman-teman. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati luar biasa semuanya, ya. God Terima bless kasih you. Bu Vili. Terima Sampai kasih ya. Semangat. You can jadi triliuner. Ya. Oke. Bye-bye Sansan. Bye-bye King. Bye-bye all. Bu Regina. Bu Jane. Semoga God bless you. Terima eh, kasih, Bu Vili. Reta, ya pada Manik. Semangat. Ya. Terima kasih. Iya. Oke. Saya end ya. End for meeting.